Sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa kepada semua korban gempa bumi di NTT ya. Mudah-mudahan tidak terjadi tsunami. Meskipun banyak para ahli yang mengatakan itu berpotensi tsunami. Dan dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi juga ikut serta bela sungkawa kepada semua korban. Semoga bencana ini cepat berakhir ya. Dan apakah Kang Deddy Mulyadi juga seperti ke Aceh datang ya nantinya? Kami hanya berharap meskipun Kang Deddy Mulyadi gak datang ke sana, semoga pemerintah pusat juga memperhatikan apa yang sedang dialami oleh warga yang ada di NTT ya. Duka yang mendalam kami sampaikan atas musibah bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Semoga bencananya cepat berlalu dan semua pihak bisa bahu-membahu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami musibah di saat kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita memerdekakan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami bencana. Semoga kita semua dijauhkan dari bencana yang serupa di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Semoga kita semua mendapat pelindungan. Aduh, aduh, Om Firman, aduh, Om Firman. Sudah makin surut airnya, makin surut airnya. Bismillah, evakuasi semua sudah. Bismillah, surut. Kapal udah mulai miring itu yang lain. Gempa dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT. Guncangannya begitu kuat. Sejumlah bangunan rusak hingga warga dan wisatawan berhamburan menyelamatkan diri.
Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Guncangan ini dirasakan di sejumlah wilayah Flores termasuk Labuan Bajo di Manggarai Barat hingga Ruteng di Kabupaten Manggarai. Dampaknya pun mulai terlihat. Di Ruteng, Bandara Frans Sales Lega atau Bandara Ruteng dilaporkan mengalami kerusakan, bagian panel atap bandara bahkan terlihat berjatuhan. Sementara di Labuan Bajo, guncangan yang cukup kuat membuat warga dan wisatawan panik dan berhamburan keluar bangunan. Salah satu bangunan yang terdampak adalah Hotel Jayakarta Labuan Bajo. Bagian lobi hotel dilaporkan mengalami kerusakan parah, plafon lobi ambruk, sementara sejumlah bagian tembok mengalami keretakan. Tak hanya itu, kerusakan juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Rumah warga dan fasilitas umum di Kecamatan Boleng serta Kecamatan Kuus Barat disebut mengalami kerusakan. Dan bahkan ada laporan sejumlah rumah warga roboh. Di Ruteng, bangunan kampus Unika Santo Paulus juga dilaporkan mengalami kerusakan, dengan salah satu dinding gedung ambruk. Sampai berita ini diterbitkan, jumlah pasti bangunan rusak maupun korban terdampak masih dalam pendataan dan menunggu verifikasi pemerintah daerah, BPBD, serta instansi terkait. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah, terutama terkait potensi tsunami. Menurut kamu, seberapa parah dampak gempa 7,7 ini? Tulis informasi di daerahmu di kolom komentar. Keras banget loh, kaget. Masih loh ini. Masih. Tuhanku. Astagfirullah. Belum. Tuhan. Kuatkan. Hah? Hah? Ya udah. Tuhan. Ya ampun. Tuhan. Kaget. Dia teriak ini. Sampai. Kok apa? Mama kan doa. Kok air lilin tuh di tempias? Saya langsung dengan sendirinya putus tempias. Patung. Goyang. Karena kalau ini sakit rawat orang lari itu. Oh, kencang sekali gempa. Aduh, habis tahu. Gempa bumi, kampung Nanu. Aduh Tuhan, tolong. Efek gempa guys, jalur Balanggaruteng tutup total, ada 3 titik. So bagi teman-teman, di mana pagi ini kita tiba-tiba dibangunkan dengan kondisi yang kurang enak, di mana kita mengalami gempa dengan kekuatan 7, skala Richter yang mengguncang timur laut NTT, tepatnya di sekitaran Bai, Riung dan juga Pota. Kondisi ini kemudian menyebabkan peringatan tsunami dini di sekitaran pantai utara. Dan dari sini teman, setelah gempa saya berkeliling-keliling memantau keadaan dan masih terlihat bahwa masyarakat di Kota Bejawa ini masih berjaga-jaga agar mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Dan dihimpun dari BMKG memang kekuatan gempanya 7 skala Richter dan itu cukup besar, cukup membuat masyarakat dan juga warga bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini kondisi Bejawa masih tampak kondusif, masyarakat masih berjaga-jaga dan sebagian besar aktivitas masih belum terlihat karena sebagian ruko dan juga beberapa toko masih tutup dan mereka masih menunggu kepastian dari BMKG tentang kondisi kelanjutannya. Yo everyone, welcome back, sampai jumpa dan jangan lupa tetap stay safe.
sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dengan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun TV kita. Terima kasih. Terima kasih buat konferensi pers ini. Kami mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan tentu mencegah korban tambahan akibat gempa, tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang. Tadi apalagi Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami sudah dicabut. Namun kami menghimbau agar masyarakat tetap menjauhi pantai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang untuk kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan, sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Ya, para tertulis. Mana mas tertulis? Lihat tak? Di tengah gegap gempita ya, penuh kegembiraan, sebagian warga masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan di tahun 2026 ini, ada kabar yang cukup memilukan, menyedihkan, dan memprihatinkan ya. Saudara kita di Nusa Tenggara Timur diuji dengan satu ujian yang cukup berat ya. Gempa magnitudo 7,7 menghantam wilayah tersebut. Ya, kita mestinya mendoakan semoga saudara kita yang di sana diberi perlindungan dan keselamatan, diberi kekuatan untuk bersabar atas keadaan yang terjadi. Saling mendoakan, semoga kita dimudahkan dalam segala urusan. Salam sehat, salam semangat, salam bertahan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.